Baiklah, selamat pagi peserta TEDx UNS. Pada pagi ini saya akan memaparkan tentang, oke silakan. Tidak tampil ya. Tentang cerita yang telah dipaparkan di video tadi akan saya paparkan sedikit. Penjelasannya tentang membangun kembali kepercayaan diri kita menuju kemandirian negeri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa 14 tahun saya tinggal di Jepang dari tahun 1999 dan saya memulai karir saya sebagai engineer dari tahun 2006 di Nidec Corporation. Dan khususnya saya merupakan pengembang, awalnya adalah pengembang teknologi mesin-mesin listrik berupa untuk pesawat kontrol, sepeda listrik, mobil listrik, dan pembangkit. Di awal-awal karir saya sebagai engineer di Jepang, pertama saya mulai dengan pengembangan teknologi penggerak untuk electrical air seaplane. Mungkin ini terlihat sebagai teknologi mainan, namun teknologi ini merupakan teknologi puncak untuk teknologi mesin-mesin listrik. Bagaimana kita mendapatkan tenaga 4 tenaga kuda itu dengan sebesar genggaman tangan. Dan pada tahun 2010 kita bisa menjadi juara dunia dengan hasil rancangan kita. Kemudian dari sana saya lanjutkan pengembangan teknologi saya itu ke pengembangan teknologi super hybrid untuk hybrid mobil balap Le Mans. Namun sayang di tengah perjalanan ini saya harus kembali ke Indonesia untuk dipanggil oleh Pak Dahlan Iskan, sehingga pengembangan ini tidak saya lanjutkan dengan Profesor Hayashi, saya lanjutkan dengan pengembangan di Indonesia. Kemudian ini adalah sebuah potret di mana saya ingin memberikan keyakinan kepada teman-teman, anak-anak Indonesia, bahwa sebuah mesin penggerak mobil listrik pun bisa kita bikin di atas meja. Dan inilah yang saya lakukan selama di Jepang, dan saya hanya mengejar teknologi. Namun kenyataannya, saya harus melihat keadaan di negeri saya, bahwa ternyata masih banyak daerah yang seperti ini. Pulau Komodo, kemudian Sumba, kemudian yang terdekat mungkin dengan kita, kondisi di Kabupaten Tulang Bawang, dan mungkin banyak lagi daerah-daerah seperti ini, di mana, mohon maaf, ini adalah potret saudara-saudara kita di pelosok-pelosok negeri. Setelah melihat kenyataan ini, saya berpikir saya harus melakukan sesuatu. Apa yang saya mulai? Dari sana saya berpikir bahwa saya harus mengidentifikasi permasalahan yang ada di negeri ini, dan saya harus kembali. Dari sana saya berkesimpulan bahwa ada 3 tantangan besar di dalam kemajuan menuju kemajuan bangsa Indonesia, yaitu tantangan mengenai pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, dan kemudian kebutuhan energi. Lalu saya berpikir, dari manakah saya harus memulai apa yang ingin saya lakukan untuk negeri ini? Tentu saja dari hal yang sangat sederhana, yaitu memulai dengan perbaikan dari diri sendiri. Kemudian pada tahun 2011 saya kembali ke Indonesia, membentuk Lentera Angin Nusantara, berbekal dengan keyakinan mengajak anak-anak muda bahwa kita mampu untuk membangun kembali kepercayaan diri kita menjadi bangsa yang mandiri. Kemudian di awal 2012 setelah saya berkeliling Indonesia, melihat berbagai pelosok negeri, di tahun 2012 saya mendirikan pusat penelitian di Ciheras, Tasikmalaya. Awalnya saya berpikir mulai dengan energi anginlah pintu masuk untuk memahami teknologi, untuk mengajak anak-anak Indonesia. Adapun posisi tempat tersebut adalah di tempat ini, di Kabupaten Tasikmalaya, di Cipatujah, di sini, sekitar 13 jam dari Jakarta. Apakah saya memulainya dari sesuatu usaha yang besar? Tidak, saya memulainya dari langkah yang kecil. Ini adalah bangunan pertama yang saya bangun setelah saya kembali di Jepang. Di pondok inilah kami setahun 2 tahun pertama bersama dengan anak-anak muda yang penuh keyakinan. Berusaha malam harinya kita belajar tentang mesin-mesin listrik, siang harinya kita belajar bagaimana memasang fondasi, membuat fondasi, kemudian merakit kincir angin. Dan saat ini di tahun 2015 setelah lama berkembang, pusat penelitian kami menjadi seperti yang ditampilkan di video tadi, ada 10 kincir angin, di mana targetnya 3 tahun, 4 tahun mendatang di sini akan ada 1000 kincir angin, menjadi pusat penelitian renewable energy di Indonesia. Kemudian, apa yang kami lakukan? Apakah kita berwacana? Tidak. Setiap hari kita berlatih, setiap hari kita belajar bersama. Di tempat yang sederhana ini kita belajar tentang mesin-mesin pembangkitan listrik, mesin-mesin penggerak mobil listrik, kemudian juga belajar teknik kontrolnya. Kemudian
tidak lupa, yang paling penting itu adalah kita memahami alam. Memahami sebenarnya kondisi angin itu seperti apa, matahari itu seperti apa, hujan itu seperti apa, ombak itu seperti apa. Kemudian kita juga mengajak anak-anak muda seluruh Indonesia untuk membukakan tempat kita. Silahkan datang, mari kita belajar di sini. Mulai dari anak SD sampai ke mahasiswa S3 pun datang berkunjung ke Ciheras. Tentu saja tidak cukup dengan seperti ini. Kita perlu sebuah karya nyata untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami memulai karya nyata itu dengan Sumba sebagai awal kami melangkah. Hasil kami belajar selama setahun, 2 tahun di Ciheras Tasikmalaya tadi, kami aplikasikan di Pulau Sumba. Kemudian selama kami melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin di Pulau Sumba itu, kami belajar dari adik-adik kami ini, bahwa di sana kita memiliki semangat untuk tidak pernah menyerah. Kenapa? Adik kita, Arya ini, yang masih SD, waktu itu berusia 7 tahun ya, 2,5 tahun yang lalu, ketika proses pembangunan pembangkit ini, dapat Anda lihat, dia membawa batu yang lebih besar daripada kepalanya ini. 2 buah dari bawah bukit sana, dari ketinggian 50 meter di bawah bukit sampai ke atas, sekalipun dia tidak pernah menurunkan bebannya itu. Dari sana kami belajar, walaupun saya sudah meminta kepadanya, Arya, turunkan batu itu. Namun Arya menjawab hanya dengan menggelengkan kepala, dan dia teguh untuk melangkah ke atas, untuk melakukan pembangunan pembangkit yang diimpi-impikannya, di mana 70 tahun semenjak Indonesia merdeka di sana tidak pernah ada listrik. Dari mereka lah kami belajar untuk tidak pernah menyerah. Tentu saja, apakah cukup dengan seperti itu? Kita perlu membangun bersama masyarakat. Maka yang kami lakukan adalah bagaimana kita memulai pembangunan itu satu persatu, mulai dari fondasinya, mulai dari rangkaian listriknya, pembangunan kincir anginnya. Kemudian juga kita memberikan pelatihan dan pembimbingan kepada masyarakat lokal tentang bagaimana penggunaan, perawatan, dan pemanfaatan dari kincir angin tersebut. Ini adalah video di mana pertama kali kincir angin kami beroperasi di Pulau Sumba. Sayang sekali ini tidak berputar ya. Mohon maaf. Dan kami membangun di Desa Kalihi sebanyak 20 kincir angin. Kenapa bergerak sendiri? Kemudian di Desa Palindi kami membangunnya 27 unit, dan kemudian di Desa Tanarara sebanyak 50 unit. Di mana ini semua saat ini alhamdulillah masih berfungsi dengan baik menerangi rakyat di desa tersebut. Sekarang rakyat Desa Palindi, rakyat Desa Kalihi, dan rakyat Desa Tanarara sudah bisa menikmati listrik, dan betapa gembiranya hati kami ketika mendapatkan telepon dari orang-orang sana, menelpon, Bapak Riki, sekarang kami sudah bisa menganyam tikar. Mungkin harga tikar itu hanya 12.000, 15.000 rupiah dengan keuntungan 1.000 atau 1.500 rupiah. Tapi bagi mereka, itu adalah penyambung harapan untuk masa depan hidup mereka. Anak-anak mereka sudah bisa belajar di malam hari. Ini memberikan keyakinan kepada kami bahwa kita bisa membangun negeri ini. Dan dari sana, setelah kami yakin bahwa kami bisa, dari sana kami berpikir bahwa kita harus melakukan gerakan yang lebih besar. Dari membangun Lentera Angin Nusantara, kami perluas menjadi gerakan Lentera Bumi Nusantara. Dari Lentera Bumi Nusantara ini, kami memiliki harapan untuk keyakinan tumbuh bersama masyarakat. Adapun kami memilih 4 filosofi, yaitu bagaimana kami menciptakan teknologi-teknologi baru, menggunakan clean energy dari alam untuk masa depan. Kemudian kami harus berpikir bagaimana menyediakan air bersih kepada masyarakat. Kemudian kami juga berpikir bagaimana nasib para petani di sekitar kami pun bisa menjadi lebih baik. Dan tentu saja kita juga tidak boleh terlupa bahwa kita harus mengejar kemajuan dari negara-negara lain dengan mengembangkan teknologi-teknologi kendaraan listrik. Kami mulai dengan pengembangan namanya Lentera Agri Nusantara. Lahan pasir di tempat Desa Ciheras yang dahulunya adalah bekas lahan tambang pasir besi yang notabene sudah tidak lagi produktif, dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, kami ubah menjadi lahan penanaman jahe dan kacang. Tentu saja tidak tanggung-tanggung. Awalnya kami mulai, tentu saja ini melalui persiapan. Kami melakukan percobaan dengan menanam 300 kg jahe. Kemudian dari sana kami berhasil, setelah setahun kami berhasil panen sebanyak 2 ton jahe. Setelah dari 2 ton ini, tentu baru kami berpikir untuk melakukan penanaman. Dan sekarang kami sudah masuk ke masa tanam yang kita mulai dari penyemaian dari bulan 11. Sebagai engineer kami tidak merasa malu untuk melakukan hal ini. Karena Indonesia adalah negara agraris yang memiliki kekayaan tanah yang sangat
bermanfaat nantinya bagi penduduknya, bagi masyarakat sekelilingnya. Kemudian bekas lubang-lubang penggalian pasir bersih yang selama ini hanya menjadi lubang-lubang sisa galian yang penuh dengan lumpur, yang penuh dengan jentik-jentik nyamuk, kami sulap menjadi lahan produktif, menjadi kolam-kolam peternakan lele. Alhamdulillah kami mulai dengan bertanam pada bulan Juni. Setelah 3 bulan kita berhasil panen pertama 1 ton. Kemudian tentu saja kita mencoba lagi. Dan ini tidak mudah. Ternyata ketika kita menanam di bulan 8, pas ketika Indonesia mengalami kemarau panjang. Hingga bulan 11 kami mengalami kemarau panjang. Namun dengan keyakinan kami melakukan upaya-upaya mengembangkan sumur bor dan lain-lain. Kemarin sekitar 4 hari yang lalu kami berhasil panen kedua sebanyak 1 ton lagi, di mana 400 kilonya kami bagikan ke masyarakat dan 600 kilo sisanya kami jual. Dan itu kami gunakan untuk biaya pembantu riset penelitian kami. Kami ingin mengajak anak-anak Indonesia itu supaya mandiri, supaya tidak ada lagi yang berkata, wah riset saya tidak didukung, wah tidak ada dana begini, tidak ada dana begitu. Kami tidak ingin lagi menciptakan anak-anak muda yang seperti itu. Kami ingin melahirkan anak-anak muda yang mandiri. Tentu saja kami ingin juga mengajak masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Kami sekarang membuat sentra peternakan kambing. Kami membangun 7 kandang kambing. Saat ini baru beroperasi sebanyak 3 kandang kambing. Dan rencananya, walau saat ini kami baru memiliki sekitar 60 ekor kambing, rencananya dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang, kami ingin menjadikan ini menjadi 1.000 atau 1.500 kambing. Dan tentu saja harapannya adalah agar kita mampu berkembang dan tumbuh bersama masyarakat lokal. Apa yang kami lakukan di Ciheras, sekarang sudah mulai dicontoh, di mana kami sekarang lagi mengembangkan site kedua di Desa Banjarnegara, di Kabupaten Banjarnegara, dan juga akan mengembangkannya di Pulau Mentawai dan Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian mengenai teknologi untuk penyediaan air bersih, di mana kami mengirim tim untuk survei ke berbagai daerah pelosok negeri, di tempat tidak tersedia air bersih, di mana air sungainya kotor. Seperti di Kabupaten Tulang Bawang ini, itu bahwa setiap hari orang mandi di sana, MCK di sana, mencuci piring di sana, mencuci di sana. Keadaan ini sangat menyedihkan. Dan ini harus kami bantu untuk memikirkan jalan keluarnya. Begitu juga di Pulau Sumba atau di pulau-pulau di daerah Indonesia Timur, di mana para wanitanya harus mengambil air selama 1 jam hingga 3 jam satu hari, membawa kiri kanan dengan angkatan yang sangat berat sekali. Dan ini kami berpikir bahwa solusinya kita bisa menggunakan sistem nanoteknologi, di mana kami mengembangkan namanya sistem nanokavitasi. Sekarang dalam tahap prototipe, insya Allah dalam bulan Januari sistemnya akan selesai, dan akan kami bawa ke Kabupaten Tulang Bawang. Tentu saja tidak cukup dengan ini. Kami juga akan terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Yang kami mulai dari tahun 2012 dengan menghasilkan mesin prototipe mobil listrik pertama di Indonesia, buatan Indonesia. Kemudian ketika kami membuat ini, kami jadikan ini bersama dengan tim Pindad dan berhasil pada bulan 8, bulan Agustus tahun 2012. Tentu saja perjalanan dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik ini tidak mulus begitu saja. Kami harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat pahit sekali. Di mana pada tahun 2013 bulan Januari, kami mengalami kecelakaan di Talang Sewu, di Cemoro Sewu, bersama Bapak Menteri Dahlan Iskan. Waktu itu saya adalah pendamping beliau dalam pengembangan teknologi ini. Tentu saja begitu banyak hujatan, begitu banyak cacian, begitu banyak makian, dan juga berbagai isu yang berkembang tentang pencurian teknologi dan segala macamnya. Apakah itu melemahkan semangat kami? Tidak, karena perjuangan untuk demi Indonesia. Maka pada hari itu juga setelah kecelakaan, Bapak Dahlan Iskan langsung bertanya kepada saya, apakah Anda jera mengembangkan teknologi mobil listrik Ricky Elson? Tentu tidak. Apakah Anda mau mengembangkan yang lebih baik? Tentu pasti mau. Sehingga keesokan harinya saya langsung mengumpulkan tim dan langsung melakukan pendesainan mobil berikutnya yang lebih baik. Inilah awal kelahiran dari Selo. Apakah Selo kita bangun dengan peralatan seperti how to build the supercar yang ada di National Geographic? Tidak. Meskipun kami hanya menggunakan peralatan-peralatan sederhana di bengkel, tapi kami yakin bahwa tangan-tangan telaten dan kesungguhan hati kami mampu mewujudkannya. Dimulai dari pekerjaan telaten menyusun triplek seperti ini, kemudian menimpalnya dengan tanah liat. Hari ke hari, bulan ke bulan, setiap jamnya kami lakukan perbaikan-perbaikan hingga sampai ke bentuk
seperti ini. Dan selama 5 bulan kami bekerja gigih dengan peralatan seadanya. Lalu lahirlah Selo. Tidak hanya Selo, dalam waktu 5 bulan kami diminta untuk mengembangkan 5 kendaraan listrik. Kami juga mengembangkan saudaranya Gendis. Dan dengan target kendaraan-kendaraan ini mampu dipamerkan pada acara KTT APEC di Nusa Dua Bali untuk menjaga nama baik Indonesia. Ini adalah potret di mana kami pameran di KTT APEC Bali, saya bersama Bapak Menteri Dahlan Iskan. Dan tentu saja kami melalui prosedur-prosedur yang dibantu oleh pemerintah. Pada bulan Oktober tahun 2013 kami diajak oleh Kemenristek untuk melakukan uji coba bersama di 5 kota Indonesia, yaitu Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, dan Jakarta. Ini adalah video uji coba, bukan video ya, foto uji coba kami di Surabaya. Jadi tidak ada alasan bahwa Kemenristek itu tidak tahu tentang pengembangan mobil listrik Selo. Karena Kemenristek lah yang menggunakan mobil listrik kami untuk sosialisasi pengenalan kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2013. Ini adalah video pengujian Selo di Jalan Raya setelah acara uji coba bersama Kemenristek. Menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkan teknologi mobil listrik tersebut. Namun, apa yang terjadi? Apakah kita mendapat dukungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tidak, perjuangan tidak seperti itu. Pasti ada tantangannya. Ternyata kesiapan infrastruktur, kesiapan undang-undang, kesiapan peraturan, dan kesiapan sosialisasi itu belum memadai. Sehingga kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan pengujian-pengujian selanjutnya. Lalu apakah kami kecewa? Apakah kami meratap? Tidak, kami tidak putus asa. Kami terus mengembangkan teknologi-teknologi mobil listrik terbaru. Namun kami juga sadar bahwa ada hal lain yang dibutuhkan. Kebetulan saya mengembangkan di Jogja, maka di Jogja itu banyak sekali becak. Saya melihat bahwa tukang becak itu, meskipun 4-5 tahun lagi saya akan melahirkan mobil listrik yang baru, tukang becak tetaplah tukang becak. Yang ada mereka hanya semakin tua. Apakah kami akan membiarkan mereka dibawa oleh perubahan zaman, di mana mereka harus merubah becaknya menjadi bentor, lalu kita melihat becak-becak yang seliweran? Tidak. Apakah kita akan membiarkan tukang becak juga ikut demo ketika kenaikan harga BBM? Tidak. Apakah kita akan membiarkan tukang becak pusing memikirkan bagaimana membayar kredit kendaraan bermotor yang telah disambungnya ke becaknya? Tidak. Lalu, kami mengembangkan namanya becak asis listrik. Becak yang dimana kita tetap mengayuh dengan dibantu tenaga listrik sehingga ringan. Sehingga untuk menempuh jarak 50 km itu hanya memerlukan 1 kWh, di mana dengan tarif TDL yang saat ini naik menjadi Rp1.500, itu hanya setara dengan Rp1.500. Kami berhasil mengembangkan teknologi ini pada bulan Mei tahun 2014. Mungkin kita akan bertanya, loh kok becaknya kayak gini? Kok mengembangkannya kayak gini? Tidak ada yang susah di negeri ini. Selagi ada keyakinan, kita mampu memadukan teknologi, seni, dan budaya. Dan ini adalah becak listrik yang kami kembangkan. Akhirnya, yang ingin kami sampaikan dari kegiatan kami mengembangkan Lentera Angin Nusantara dan Lentera Bumi Nusantara ini adalah kami ingin bersama-sama dengan para pemuda-pemudi Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan keyakinan bahwa kita mampu menjadi bangsa yang mandiri. Terima kasih.